Pembahasan kita pada pagi hari ini akan mendiskusikan tentang kerangka konseptual IFRS, ya. Baik. Siap ya? Sudah ya? Kita mulai dulu dari konsep dasar, ya. Di dalam konsep dasar, kita masuk di definisi kerangka konseptual terlebih dahulu, supaya kita tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerangka konseptual. Ya, kerangka konseptual itu merupakan satu institusi, ya, konstitusi, ya, suatu sistem yang koheren dari hubungan antar tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar secara konsisten, bisa menjelaskan fungsi, bisa menjelaskan sifat, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan itu. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang kerangka kerja konseptual, itu dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Nah, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kerangka konseptual ini? Yang pasti dengan kerangka konseptual, maka akan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang selama terjadi pada saat penyusunan proses penyusunan standar, ya, bisa mempersempit pertanyaan-pertanyaan apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, seperti itu. Baik ya. Sekarang kita masuk di conceptual framework for financial reporting. Jadi kita akan bahas tentang kerangka konseptual dari laporan keuangan. Ada empat hal ya, empat hal utama yang kita bahas di dalam kerangka konseptual laporan keuangan. Yang pertama bahwa perlu Anda ingat, kerangka konseptual itu bukanlah standar, ya. Sehingga tidak ada di dalam kerangka konseptual ini mengesampingkan standar atau persyaratan apapun yang ada di dalam standar. Karena memang kerangka konseptual itu bukan standar, ya. Kerangka konseptual itu untuk laporan keuangan menjelaskan tujuan dan konsep daripada laporan keuangan yang bertujuan umum. Jadi itu. Nah, kerangka konseptual ini memberikan kontribusi pada misi IFRS yang dinyatakan oleh foundation dan board, ya, yang merupakan bagian dari IFRS Foundation. Apa misi dari IFRS Foundation itu? Mengembangkan standar yang membawa laporan keuangan ke dalam 3 prinsip, yaitu transparan, akuntabel, dan efisien. Sehingga dalam kerangka konsep laporan keuangan itu dapat direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan dengan pengalaman Dewan Standar, ya, di dalam melakukan pengawasan adopsi dari standar yang berjalan, ada masukan-masukan, ya. Nah, itu bisa jadi akan ada revisi kerangka, ya. Namun kalaupun toh ada revisi kerangka konseptual laporan keuangan, itu tidak mengubah otomatis, ya. Jadi tidak mengubah secara otomatis isi dari standar, tidak. Ya, ingat ya, saya ingatkan lagi bahwa kerangka bukan standar. Ya, dia hanya sebagai panduan, gitu ya. Ya, jadi kembali ke sini tadi, dia tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyamakan persepsi atas standar yang nanti akan disusun. Ya, jadi tempat diskusi kemudian disepakati dalam kerangka konseptual. Nah, itulah yang kita pakai sebagai acuannya. Nah, tujuan dari kerangka konseptual itu sendiri itu kita bisa bedakan menjadi 3, ya. Yang pertama, dengan kerangka konseptual akan membantu IASB, ya, International Accounting Standard Board, untuk mengembangkan standar IFRS yang didasarkan pada konsep yang konsisten, ya. Kemudian yang kedua,
Tujuannya adalah membantu penyusun untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten. Ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, ya, ketika sebuah standar memungkinkan pilihan atau kebijakan akuntansi. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, ya, akan bisa membantu semua pihak dalam memahami dan menafsirkan isi dari standar. Jadi itu 3 tujuan utama kerangka konseptual. Baik ya, coba kita lihat di sini, ini ada gambar ya, segitiga terbalik ya, jadi kayak piramida terbalik begitu, yang isinya terbagi menjadi 3 level ya. Jadi kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan itu ada 3 level ya. Ada level dengan tujuan dasar di level 1, ada level konsep fundamental di level 2 ya. Kemudian juga ada konsep pengakuan, pengukuran dan pengungkapan ada di level 3. Nah, kita akan bahas satu persatu setiap levelnya ya, tapi sebelum masuk secara rinci ya, masing-masing level satu persatu kita coba pahami dulu ya dari gambar ini. Nah, di dalam level pertama ya, di situ isinya adalah tujuan dasar. Objective of financial reporting. Jadi tujuan dari pelaporan keuangan. Ya. Ada pertanyaan di sini. Mengapa? Ya. Tujuan dari accounting atau akuntansi itu apa? Nah, ini ada pada level 1. Kemudian di level 2 itu akan membawa kita pada posisi antara level 1 ke level 3. Jadi dia merupakan bridge between level 1 and 3. Yang isinya adalah konsep fundamental. Bagaimana dia memiliki karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang diberikan dan elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya. Nanti secara detail bagaimana karakteristik kualitatif dari laporan keuangan seperti apa nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Nah, masih pada gambar ini di level 3 itu ada pertanyaan tentang bagaimana implementasinya. How the implementation. Tentang apa? Konsep pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Jadi ada recognition, measurement, and disclosure concept. Jadi di sini ada 3 hal yang menjadi acuan kita di dalam melakukan penerapan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ada assumption, ada asumsi, ya, ada principles, dan ada constraint. Nah, baik kita masuk ke setiap levelnya. Di level 1, kita tadi membahas tentang apa? The objective of financial reporting. Jadi tujuan dari pelaporan keuangan. Apa tujuannya? Ya, yaitu membentuk kerangka dasar dari kerangka konsep yang ada. Ya, aspek lain yang ada di dalam konsep itu adalah karakteristik kualitatif, ya, kendala biaya, informasi keuangan yang berguna, konsep entitas pelapor, elemen laporan keuangan, pengakuan, penghentian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengalir secara logis dari tujuan. Artinya bahwa tujuan pertama dari pelaporan keuangan yaitu mempertimbangkan banyak aspek di sana. Ya, mulai dari pengakuan sampai pada pengungkapan. Ya, menjadi satu kesatuan alur yang logis dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kerangka konsep memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor, ya, yang berguna untuk investor sekarang, ya, maupun yang akan datang potensial. Nah, tidak hanya investor di sini, tapi juga memberikan informasi kepada lender, kepada para kreditur lain dalam pengambilan keputusan kapasitasnya sebagai penyedia modal.
Ya. Namun ya, tentunya laporan keuangan yang disajikan itu terkadang tidak menyajikan semua informasi keuangan yang ada yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Sehingga pengguna dari laporan keuangan ini perlu mempertimbangkan informasi terkait dari pihak lain. Apa yang perlu dipertimbangkan di sini? Ya, dari aspek ekonomi, kondisi ekonominya bagaimana? Kondisi politiknya gimana? Iklim bisnisnya bagaimana? Iklim industrinya bagaimana? Iklim perdagangannya seperti apa? Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan dari para pengguna laporan keuangan. Nah, selain itu, kita tahu bahwa sebagian besar laporan keuangan itu dilandasi oleh atau didasarkan pada estimasi, pada pertimbangan, pada model daripada pengembaraan yang tepat. Sehingga kerangka konseptual ini menerapkan konsep yang mendasari estimasi tersebut, penilaian tersebut, model tersebut. Jadi di level 1 ini kita menjelaskan tentang objective of financial reporting. Nah, informasi apa lagi yang ada di level 1 ini? Ya, yaitu informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan perubahan sumber daya. Jadi ketika kita berbicara objective of financial reporting itu ada dua hal utama. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan tujuan dari tujuan laporan keuangan, ya. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan perubahan sumber daya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang awal tadi kita membahas tentang tujuan dari tujuan laporan keuangan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pemberian informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor. Laporan keuangan itu memberikan tujuan ya mengenai informasi tentang keuangan posisi entitas pelapor, yaitu tentang sumber daya ekonomi, klaim-klaim terhadap entitas pelapor. Nah, sehingga laporan keuangan yang memberikan informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang bisa mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas yang berguna sebagai masukan dari pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya entitas. Jadi di level 1B ini kalau boleh saya sebutkan seperti itu, ya, ini bagaimana laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelapor ini memberikan gambaran yang nantinya gambaran keuangan tersebut bisa dipakai sebagai masukan pembuatan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya entitas tersebut. Nah, selain itu, informasi tentang sifat dan jumlah sumber daya ekonomi entitas pelapor itu juga bisa membantu pengguna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ya, likuiditas, solvabilitas, kebutuhan dan pembiayaan, serta potensi kesuksesan dari pembiayaan tersebut. Ini semua dibahas di dalam bagian kedua ya dari objektif for financial reporting tadi. Nah, setelah kita bahas ya dua hal, di level 1 kita masuk di level 2 tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan. Apa sebenarnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan itu? Ya, sebenarnya karakteristik kualitatif ini mengidentifikasi jenis informasi yang paling berguna untuk para pengguna laporan. Ada vendor, ada lender, ada investor, ada kreditur dalam membuat keputusan tentang entitas pelapor tersebut berdasarkan informasi yang diterima. Nah, informasi keuangan berguna apabila relevan dan menggambarkan harapan yang sesuai dengan keinginan dari pengguna laporan. Ya, informasi keuangan tersebut dikatakan bermanfaat apabila dapat diverifikasi dan yang dibutuhkan itu sesuai dengan waktu dan kesempatan dari para pengguna laporan. Nah, bagaimana karakteristik kualitatif fundamental dari laporan keuangan? Yang pertama itu ada relevan. Yang kedua ada faithful representation atau penyajian yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau kita bahas tentang relevan, ya karakteristik kualitatif fundamental yang relevan, ini adalah
Informasi keuangan dikatakan relevan apabila mampu memberikan perbedaan dalam keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Atau dengan kata lain bahwa informasi tersebut memiliki nilai yang terprediksi dan terkonfirmasi sehingga memberikan manfaat bagi pengguna laporan. Itu namanya relevan. Nah, dikatakan memiliki nilai prediksi apabila, jadi ada dua tadi ya, apabila memenuhi aspek nilai yang terprediksi dan terkonfirmasi. Dikatakan memiliki nilai prediksi apabila dapat dijadikan sebagai input bagi pengguna laporan keuangan untuk dipakai sebagai pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Sedangkan memiliki nilai konfirmasi apabila dapat memberikan umpan balik dari hasil evaluasi atas keputusan yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai relevan. Bagaimana karakteristik kualitatif fundamental yang kedua, faithful representation atau penyajian yang sesungguhnya, ya. Nah, di sini laporan keuangan harusnya menyajikan fenomena ekonomi dalam kata-kata dan angka-angka. Dikatakan berguna apabila laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi atau fenomena yang relevan, tapi juga penyajiannya itu memberikan informasi yang sebenarnya. Artinya bahwa apa yang disajikan itu memang benar-benar mewakili kondisi ekonomis entitas yang sesungguhnya. Nah, untuk bisa menyajikan laporan secara benar, ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama harus lengkap informasinya, harus netral, bebas dari kesalahan ya yang material. Nah, upaya apa atau bagaimana kita bisa meningkatkan karakteristik kualitatif tadi? Itu ada 4 syarat ya di dalam meningkatkan karakteristik kualitatif. Ada comparability, bisa dibandingkan, verifiability, bisa terverifikasi, timelines, waktunya tepat sesuai dengan yang ditetapkan, dan understandability, bisa dipahami. Nah, 4 syarat peningkatan karakteristik kualitatif ini harus bisa terpenuhi supaya kita bisa meningkatkan karakteristik dari kualitatif laporan keuangan. Nah, apabila karakteristik kualitatif ini meningkat, maka dapat membantu menentukan manakah dari 2 cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena ekonomi tertentu itu, apakah laporan keuangan yang disajikan itu relevan dan disajikan sebenarnya. Artinya bahwa karakteristik kualitatif ini sudah terpenuhi. Nah, kalau kita berbicara tentang laporan keuangan dan entitas pelapor itu, ya, maka ada beberapa hal yang selalu melekat di dalam standar, ya. Yang pertama adalah tujuan dan skop laporan keuangan. Isinya mengenai posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, selain tujuan dan skop, kita ada periode pelaporan. Ya, jadi kapan periode pelaporannya? Semacam itu. Ya, apakah tahunan, apakah bulanan, atau bagaimana? Ya, interim, ya. Jadi seperti itu. Nah, perspektif yang diadopsi dalam laporan keuangan, ya, perspektif yang digunakan ditujukan pada semua pengguna laporan keuangan, bukan untuk kebutuhan kelompok tertentu. Ya, jadi memang kalau kita menginterpretasikan ya satu perspektif yang diadopsi ini berlaku untuk semua, tidak hanya untuk kepentingan atau golongan tertentu. Dan ingat bahwa laporan keuangan dari suatu entitas pelapor itu harus disusun dengan asumsi going concern atau keberlangsungan usaha. Memegang prinsip going concern itu artinya ya mereka akan tetap berusaha untuk survive. Nah, itu adalah gambaran dari rangka konseptual ya laporan keuangan yang ada. Demikian ya, untuk lebih jelasnya Anda boleh bertanya, kita akan lanjutkan dalam forum diskusi. Ya. Terima kasih, demikian materinya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.